Selamat pagi buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang kami terima, pribadi lepas pribadi. Kami dapat mengerjakan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami dapat melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami, baik itu ketika kami bekerja, baik itu ketika kami belajar. Kiranya di pagi yang indah ini, sebelum kami melanjutkan melakukan aktivitas keseharian kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Banyak sekali gereja yang menganggap pelayanan itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja, sehingga mereka menganggap bahwa semakin banyak jemaat yang melayani, maka gereja juga akan semakin baik. Tetapi di sisi lain, mereka juga lupa menjaga standar pelayanan, sehingga pelayan di gereja tersebut melayani dengan asal-asalan. Banyak yang melayani gereja dengan asal-asalan, dan jemaat tidak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari gereja tersebut. Di satu sisi, banyak jemaat yang belum juga memahami tentang esensi pelayanan. Mereka menganggap bahwa pelayanan itu adalah milik hamba-hamba Tuhan. Jemaat cukup menjadi orang-orang yang dilayani. Jemaat cukup duduk di gereja dan menikmati pelayanan dari orang lain. Jemaat tidak mau melayani atau tidak mau tentang pelayanan, atau ketika jemaat datang ke gereja cukup duduk manis. Padahal motto kekristenan dalam hal pelayanan sering kita dengar, yaitu layanilah seorang akan yang lain. Dengan perkataan itu, firman Tuhan mengajak setiap jemaat Tuhan diajak untuk saling melayani dengan kasih, seorang akan yang lain, bukan dengan keterpaksaan atau atas komando majelis gereja. Hal ini merupakan suatu yang sulit diwujudkan kembali dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sudah hidup di dalam zaman modern ini, di mana satu sama lainnya tidak saling peduli, atau lebih sering disebut individualis. Kehidupan individualis seperti itu membuat jemaat Tuhan agak sulit menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Tidak boleh ada saling menuntut penghormatan dari yang lain. Sesama jemaat Tuhan harus saling menghormati, saling melengkapi.
saling memberi yang terbaik. Kelebihan yang dimiliki seseorang dipakai untuk melengkapi kekurangan yang lain, harus saling melengkapi sesuai dengan panggilan dan karunia masing-masing. Dan untuk itu Petrus ingin agar orang-orang percaya memiliki sudut pandang yang benar terhadap pelayanan. Petrus ingin orang-orang percaya memiliki sudut pandang yang benar terhadap pelayanan. Melayani sudah seharusnya menjadi ciri dan gaya hidup orang percaya dimanapun dia berada. Kita harus mampu melayani sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita harus melayani dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita, dengan talenta atau karunia Tuhan yang telah berikan kepada kita. Masing-masing kita memiliki talenta atau karunia yang berbeda-beda, dan justru itu bukan menjadi persoalan, karena justru itu dapat saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita memiliki talenta, itu bukan berarti kita cukup berdiam diri begitu saja, tetapi talenta itu dipercayakan Allah kepada kita sebagai pengurus-pengurus di hadapan Tuhan untuk mengembangkan talenta tersebut, untuk mengembangkan talenta tersebut. Oleh karena itu, apapun talenta yang kita miliki, kita harus pergunakan talenta tersebut untuk melayani Tuhan. Karunia itu adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Gereja tak akan berdiri teguh tanpa karunia-karunia ini. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Gereja tak akan berdiri teguh tanpa karunia-karunia ini. Karena itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan dengan firman pada hari ini mengingatkan kami supaya kami menjadi pelayan di antara sesama kami. Kami tahu Tuhan, dengan firman yang sudah kami dengar mengingatkan kami bahwasanya kami harus melayani orang lain dengan tulus. Kami melayani dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kiranya mampukan kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang baik, baik itu di sekolah, baik itu di tempat pekerjaan, baik itu di lingkungan, baik itu di masyarakat, baik itu di rumah, di keluarga, dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang baik, karena Roh Kudus-Mu ada di antara kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita
masing-masing. Salam sehat, Horas.